bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Mas Judin, NIM 244216010516. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di MTS NW Bagi Payung, sekaligus peserta PPG dalam jabatan BID 1 pada Institut Agama Islam Negeri Takemon Aceh tahun 2025. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan judul Sholat Sunat Muakkad, di mana materi ini merupakan materi kelas 7 semester genap tahun ajaran 2024-2025. Metode pembelajaran yang akan saya gunakan adalah metode Problem Based Learning atau PBL. Kira-kira kayak gimana videonya? Mari kita simak bersama. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, sebelum kita mulai absen, seperti biasa kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kita dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan doa tadi Allah Subhanahu wa taala membukakan hati dan pikiran kita sehingga pelajaran mudah masuk pada diri kita dan kita mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, setelah berdoa, walaupun anak-anakku sekalian sudah bilang tadi sebuah masuk, akan tapi tetap kita akan absen anak-anakku sekalian. Alpiani Rahmawati. Hadi Suryanto. Muhammad Saidul Akbar. Jadi tidak ada yang masuk ya. Jadi semua masuk. Jadi sudah kita absen. Selanjutnya kita akan belajar seperti biasanya. Baik anak-anakku sekalian, sebagai warga negara Indonesia, artinya kita adalah warga negara Indonesia yang baik dan benar. Sebagai pelajar tentunya kita harus memiliki rasa nasionalisme terhadap negara kita, negara tercinta, yaitu negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Berdiri, kita sama-sama bernyanyi melakukan lagu Garuda Pancasila. Ya baik, kita mulai. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju. Baik, terima kasih anak sekalian. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mulai pelajaran kita pada minggu ini. Sebagaimana yang sudah sampaikan pada minggu sebelumnya,
bahwa pada minggu ini atau pertemuan ini kita akan mempelajari tentang sholat sunat muakkad. Seperti apa yang sudah sampaikan kepada anakku sekalian, bahwa minggu sebelumnya saya menyuruh anakku sekalian untuk membaca materi tentang sholat sunat muakkad. Apakah anakku sudah membaca? Sudah ya? Baik. Kalau memang sudah membaca, jadi saya akan bertanya sekarang, sejauh mana anakku sudah membaca tentang materi sholat sunat muakkad. Sunat muakkad itu apa? Sholat sunat yang sangat dianjurkan. Sholat sunat yang sangat dianjurkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan sholat sunat muakkad. Kemudian sholat sunat muakkad itu banyak sekali macamnya. Di antara sholat sunat muakkad adalah sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib. Apa itu sholat sunat rawatib? Sholat yang mengiringi sholat fardu itu adalah sholat sunat rawatib. Sholat yang mengiringi sholat sunat, sholat fardu. Baik anak-anakku sekalian, dari penjelasan tentang sholat sunat muakkad tadi, mungkin dari penjelasan tadi ada yang kurang jelas, mungkin ada yang mau ditanyakan oleh anak-anakku sekalian. Yang bertanya, silakan Hafizah dulu, dua saja. Apakah boleh kita sholat sunat rawatib setelah subuh? Apakah boleh sholat sunat setelah subuh? Jadi kalau sholat sunat setelah subuh itu tidak ada, karena tidak ada ketentuannya di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ada di sholat subuh itu adalah sebelum sholat subuh. Jadi kalau setelah subuh itu tidak ada. Kemudian selanjutnya ada lagi, yang lain tadi, ya yang Musa. Apakah kita boleh sholat sunat rawatib setelah asar? Oh, pertanyaan yang sama. Jadi apakah boleh kita sholat sunat setelah asar? Jadi sama. Jadi tidak ada sholat sunat setelah asar. Tidak ada. Sama dengan subuh, tidak ada, karena tidak ada ketentuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya rasa anak-anakku sekalian sudah jelas ya tentang penjelasan tentang sholat sunat muakkad. Ya, tentang sholat sunat muakkad. Baik anak-anakku sekalian, karena sudah materi sudah kita pelajari hari ini, maka saya akan menguji anak sekalian beberapa orang lah untuk mengucapkan atau melapaskan niat sholat sunat muakkad. Jadi baik, yang pertama silakan Hafizah, silakan lapaskan sholat sunat muakkad. Apa yang Hafizah tahu? Silakan. Coba Akbar, silakan lapasnya sholat sunat apa saja yang diketahui dari penjelasan saya tadi. Silakan. Ya baik, itu adalah lapas sholat sunat tarawih. Juga adalah salah satu sholat sunat muakkad. Baik sekalian. Baik, selanjutnya kita akan memberikan aku sekalian tugas. Pada hari ini kita akan menyelesaikan sebuah studi kasus untuk tugas kalian berkelompok. Silakan buat kelompok dulu. Ya, baik anakku sekalian, karena kelompok sudah terbentuk, maka saya akan bagikan lembar kerja untuk kalian dikerjakan. Jadi nanti soalnya ada di layar studi kasus, silakan kalian perhatikan aku sekalian. Jadi ini studi kasusnya, silakan lihat layar. Studi kasus Musan adalah siswa
siswa yang rajin sholat fardu, namun ia tidak pernah melaksanakan sholat sunat seperti qobliyah, subuh ataupun tahiyatul masjid. Sekarang dari kasus ini, anak-anakku silahkan menganalisis. Setelah dianalisis, kenapa dia tidak melaksanakan sholat sunat, kemudian setelah selesai nanti saya kasih 10 menit atau 12 menit untuk mencari bagaimana menganalisis dan dari dampak daripada satu kasus ini. 10 menit atau 12 menit. Silakan anakku buka HP, silakan browsing, cari analisis tentang strategi kasus yang di depan ini. Silakan saya kasih 12 atau 10 menit. Silakan. Baik anakku sekalian, saya rasa waktu 10 menit 12 menit sudah selesai. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, mulai dibaca. Hasil analisisnya adalah orang terbiasa dalam disiplin ibadah, membiasakan diri dengan sholat sunnah, melatih konsistensi dan kekhusyuan yang sangat berdampak pada kepribadian dan spiritualitas seseorang. Hasil dampaknya adalah kurang meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih rutin dalam menjalankan sholat sunnah, terutama rakaat sebelum subuh yang disebutkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Kelompok 2 silakan maju. Silakan, ada temannya. Hasil analisisnya Selanjutnya kelompok 3 silakan maju. 3 orang dapat temannya. Ya oke, tepuk tangan. Baik. Jadi baik anakku sekalian, jadi itu adalah hasil analisis dan dampaknya daripada kita melaksanakan sholat sunat muakkad. Jadi sudah anakku selesaikan studi kasus ini. Saya rasa sangat luar biasa. Anakku sekalian, tinggal anakku sekalian meningkatkan semangat belajar kembali, rajin membaca, rajin mencari pengetahuan yang sifatnya bisa memberikan kita motivasi untuk beribadah. Baik anakku sekalian, setelah mengerjakan tugas ini, mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang kalian harus jawab. Mungkin ada 5 pertanyaan saja. Di sana jawaban isi. Ini merupakan salah satu kegiatan terakhir lah, bagaimana saya melihat daripada hasil anak-anakku sekalian belajar. Baik anakku sekalian, tadi kita sudah menyelesaikan tugas kelompok. Jadi sekarang anakku sekalian, untuk mengetahui hasil pembelajaran kita pada hari ini ada beberapa butir soal ABC yang kalian selesaikan secara berkelompok kembali. Jadi setelah itu nanti dikumpulkan, kemudian pelajaran kita selesai, kita akan lanjut ke pelajaran selanjutnya. Jadi ini adalah ada 5 soal, silakan didiskusikan, bisa dibantu sama teman yang menjawab. Ini. Oke, silakan dibaca. Yang besar caranya baca, yang besar. Dit, baca Dit yang besar suaranya supaya didengar sama temannya. Soal nomor 1, silakan dibaca. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Ya. Sejauh mana penyerapan kalian pada pelajaran ini? Baik anakku sekalian, tadi ini sudah kalian mengumpulkan apa yang sudah saya sampaikan atau sudah saya berikan beberapa pertanyaan. Ini merupakan adalah kegiatan penutup kita. Jadi sejauh mana kemampuan kalian
dalam menyerap pelajaran hari ini. Jadi ini sudah saya pegang lembar jawaban kalian. Baik anak sekalian, selanjutnya setelah ini selesai, maka minggu selanjutnya kita akan membahas masalah sholat sunat gairu muakkad. Jadi nanti saya akan kirimkan tugas, ya, saya akan kirimkan tugas kepada anakku sekalian di WA group, ya. Silakan nanti di WA group dibuka. Mungkin nanti setelah maghrib kita kirim di WA group khusus, ya, kelas 1 dibuka. Nanti di sana saya akan mengirim tugas. Baik anakku sekalian, demikian materi kita pada hari ini. Silakan anak-anakku berdoa. Baik anakku sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah. Demikian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.